Ze vond het ook mooi van mij, dus ze zei van ga lekker genieten, maak je niet druk om mij. Maar stiekem zal ze wel een beetje hebben gebaald, toch? Ya, pemain keturunan Indonesia seharga 695,27 miliar dikabarkan menyesal telah menolak timnas Indonesia. Alasan itu karena Jan Madsen tidak diberi sedetik pun oleh Ronald Koeman saat timnas Belanda berlaga di Euro 2024. Ya, Jan Madsen sendiri dipanggil timnas Belanda secara mendadak saat ia sedang liburan. Bahkan ayahnya sampai rela mengendarai mobil selama 6 jam untuk mengantar sepatunya. Namun pelatih timnas Belanda Ronald Koeman tidak memberi sedetik pun di Euro 2024. Tentu pengorbanan bek sayap keturunan Jawa Suriname ini untuk membela timnas Belanda di Euro 2024 berujung sia-sia. Ya, tidak dimainkannya Jan Madsen sedetik pun di timnas Belanda disebut karma oleh sebagian fans Garuda karena pernah menolak membela Indonesia. Apalagi saat PSSI menyodorkan tawaran kepadanya, namun Jan Madsen justru menjawab dengan jawaban yang menohok. Saya bisa membela Indonesia dan saya layak di tempat utama, tapi keputusan saya ambil setelah mereka lolos dari ronde 3 dan lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Jan Madsen. Ya, jawaban menohok itu jelas membuat sebagian fans Garuda sedikit kecewa. Menurut mereka, Jan Madsen hanya enaknya saja tanpa mau berjuang dari nol. Ia melihat perjalanan pemain keturunan Indonesia Belanda Suriname ini memang cukup oke di Eropa. Bahkan nilai pasarnya cukup wow untuk seharga 695,27 miliar. Ketika di Liga Inggris, Jan Madsen sempat gagal menembus skuad Chelsea di awal musim. Jan Madsen kemudian meraih kesuksesan ketika menjalani masa peminjaman di Borussia Dortmund pada pertengahan musim. Selama 6 bulan memperkuat Dortmund, Madsen berhasil unjuk gigi dan menjadi andalan di lini belakang. Ya, bek sayap berusia 22 tahun itu tercatat tampil 38 kali di lintas kompetisi. Dari jumlah laga tersebut, dirinya menorehkan 3 gol dan 2 assist. Dia juga sukses membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions. Namun, Dortmund pada akhirnya hanya menjadi runner-up setelah kalah 0-2 dari Real Madrid. Ya, performa apik Madsen selama di Dortmund membuat dirinya dipanggil timnas Belanda. Madsen sempat masuk skuad sementara timnas Belanda untuk Euro 2024. Setelah melalui proses seleksi dan pemilihan ketat, bek sayap keturunan Jawa Suriname Indonesia itu tersingkir. Setelah dicoret dari timnas Belanda, Madsen pun memutuskan untuk menikmati liburan di atas kapal pesiar di lepas pantai Mykonos, Yunani. Namun, ketika dia sedang berlibur, masalah melanda timnas Belanda. Tim asuhan Ronald Koeman itu tak bisa menggunakan jasa Frenkie de Jong di Euro 2024 karena sang gelandang gagal pulih tepat waktu dari cedera engkel. Ronald Koeman lantas kembali memanggil Madsen sebagai pengganti de Jong. Demi negaranya itu, Madsen rela membatalkan liburan mewahnya dan langsung terbang ke Jerman untuk menyusul rekan setimnya. Akan tetapi, asa Madsen untuk tampil membela Belanda di Euro edisi kali ini berubah menjadi kekecewaan. Ya, hal itu karena dirinya kalah bersaing di posisi bek sayap kiri. Dengan Belanda yang sudah gugur di semifinal, Madsen pun mengakhiri kiprahnya di Euro tanpa sedetik pun mencatatkan menit bermain. Ini jelas sangat mengecewakan bagi pemain berpostur 178 cm itu. Meski begitu, Madsen bisa sedikit tersenyum lantaran dirinya telah resmi pindah ke Aston Villa pada musim panas ini. Dengan membela Aston Villa, Madsen akan kembali tampil di Liga Champions pada musim depan. Bersama Aston Villa, Madsen sepakat dikontrak berdurasi 6 tahun. Ya, pertanyaannya, apakah Jan Madsen masih bisa membela timnas Indonesia? Jawabannya tentu jelas masih bisa, karena Jan Madsen masih belum memiliki caps sedetik pun bersama timnas senior Belanda. Era che insomma dopo un minuto e mezzo schiera un rigore che secondo me era molto dubbio, diciamo che non... Ya, kiper yang pernah menolak tawaran PSSI kini resmi turun kasta ke Serie B Italia. Kiper berdarah Indonesia bernama Emil Audiro Mulyadi tak lagi berseragam klub Serie A Italia, Inter Milan.
Pada waktu lalu, Emil Audero dipinjam Inter Milan dari klub B, Sampdoria pada Agustus 2023. Masa peminjamannya berakhir pada akhir Juni 2024, kini peminjaman itu telah selesai. Inter Milan pun tak memperpanjang, dan kiper 27 tahun itu akan kembali ke Sampdoria. Ya, bersama Inter Milan, Emil Audero minim menit bermain. Ia hanya tampil dalam 4 pertandingan dengan 338 menit di Serie A. Meski begitu, ia menjadi bagian Inter Milan menjuarai Serie A musim lalu. Saat di Inter Milan, Emil Audero kalah bersaing dengan kiper asal Swiss, Jan Sommer. Ya, turun kasarnya Emil Audero ke Serie B disebut sebagai karma oleh sebagian fans Garuda. Alasannya karena pernah menolak Indonesia secara mentah-mentah. Mimpi kali kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia, ia harus ambil di sana timnas Italia. Indonesia lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah, apa sih penghargaannya di Indonesia, kata Edi Mulyadi dalam video yang sempat viral. Ya tentu, ucapan tersebut masih membekas di telinga fans Indonesia. Namun meski sempat membuat heboh publik tanah air, ayah Emil Audero menyesal pernah menolak tawaran PSSI. Ia pun berharap Emil Audero diberi kesempatan lagi untuk membela Indonesia. Ayah Emil pun telah meluruskan pernyataan tersebut. Ia mengaku di pengurusan PSSI sebelum Erick Thohir, dirinya masih ragu terhadap karir anaknya jika membela timnas Indonesia. Edi juga menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak menganggap remeh kepengurusan PSSI sebelum dipimpin oleh Erick Thohir. Namun menurutnya saat ini, di bawah kepengurusan Erick Thohir, PSSI bisa mewujudkan impian semua masyarakat Indonesia agar sepak bola tanah air semakin berkembang khususnya di level timnas. Saya pribadi bukan tidak setuju. Ya, kalau zaman Pak Erick Thohir sekarang, beliau orang yang sangat serius di sepak bola. Tapi, di periode beliau Erick Thohir, sekarang semua kemungkinan bisa terjadi, sambung ayah Emil Audero. Yang melihat kontrak Emil Audero sendiri bersama Sampdoria baru akan berakhir 30 Juni 2026. Pelansir dari berbagai sumber kabarnya, Como FC sempat dikabarkan tertarik dengan Emil Audero. Akan tetapi, Como FC dikabarkan sudah berganti incaran. Ya, klub promosi tersebut mengejar mantan kiper Roma dan Real Betis, Pau Lopez yang saat ini di Marseille. Ya, untuk menjamu Indonesia yang akan away ke negaranya 15 Oktober 2024. Rupa-rupanya, timnas China melakukan berbagai cara agar bisa mengalahkan Indonesia. Salah satunya, memilih stadion yang jauh sebagai markas mereka. Sepertinya, mereka memilih stadion di ujung negara China. Alasannya, agar para pemain Indonesia kelelahan di saat perjalanan menuju negara tirai bambu tersebut. Ya, penuh laga China versus timnas Indonesia bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong, China. Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru di China. Pembangunan stadion dimulai pada tahun 2020 dan dibuka pada 2023, berkapasitas 50.000 penonton. Dengan ini, timnas Indonesia harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan China karena tidak terdapat flight langsung dari Bahrain ke Qingdao. Merujuk dari aplikasi pemesanan tiket pesawat, timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, China. Ini tentu menjadi masalah besar bagi skuad Garuda. Ya, dengan 2 kali transit, penerbangan timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong, dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiaodong di Qingdao, China. Federasi Timnas China sengaja memilih stadion yang sangat jauh agar para pemain Indonesia kelelahan dalam perjalanan. Halo Indonesia. Kapan ya Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia? Ya, siapa yang memimpikan Indonesia berlaga di Piala Dunia? Ya, sepertinya semua jutaan fans timnas Garuda menginginkan hal itu.
Soalnya jika berbincang Piala Dunia, wakil dari Asia, ya kalau bukan Korea Selatan ya pasti timnas Jepang. Oke, memang harus diakui keduanya memang sangat maju dalam hal sepak bola. Namun jika melihat kepada fisik kedua tim ini, sebenarnya mereka tidak jauh berbeda dengan para pemain Indonesia. Tapi kenapa? Ya Indonesia sangat sulit sekali untuk bisa sejajar dengan Korea Selatan dan timnas Jepang. Namun jika pertanyaannya kapan Indonesia bisa pentas di Piala Dunia, artinya kamu belum pernah baca tentang sejarah sepak bola timnas Indonesia. Karena nyatanya, Indonesia pernah loh berlaga di Piala Dunia. Tepatnya debut di turnamen 4 tahunan tersebut terjadi pada 5 Juni 1938 Prancis. Bahkan pada saat itu, Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang pentas di Piala Dunia pada saat itu. Bahkan pada saat itu, Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang pentas di Piala Dunia pada saat itu. Tentu kita harus berbangga, ya memang sepatutnya harus seperti itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana bisa Indonesia bisa pentas ke Piala Dunia pada saat itu? Mari kita bahas. Oke, kita mulai. Pada saat itu, Piala Dunia 1938 ada 16 tim yang tampil di turnamen tersebut. Berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia sekarang, dulu benua yang belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia diberi undangan untuk mewakili benuanya. Pada saat itu, benua Asia belum pernah menjajal panggung Piala Dunia sama sekali. Kemudian Asia diberi jatah satu tempat untuk putaran final ke Piala Dunia. Nah, pada saat itu, cuma ada 2 tim di Asia, yaitu Indonesia dengan nama Hindia Belanda dan timnas Jepang. Kala itu juga, Indonesia masih jadi penjajahan Belanda, sehingga dipakailah nama Hindia Belanda. Ya terus, apakah Indonesia menang atas Jepang sehingga lolos ke Piala Dunia? Jadi, pada saat itu Jepang terlibat perang dengan Asia Timur yaitu China. Jepang pun mengundurkan diri dari Piala Dunia 1938 akibat kejadian yang tidak kondusif. Alasan kedua, Jepang juga keberatan kalau Piala Dunia digelar di Eropa. Nah, singkat cerita, timnas Hindia Belanda lah yang mewakili benua Asia tanpa harus kualifikasi terlebih dahulu. Ya, dengan ini, Piala Dunia 5 Juni 1938 yang untuk ketiga kalinya hanya diwakili oleh Indonesia sebagai wakil Asia. Ya, meski masuknya Indonesia ke Piala Dunia lewat sebuah keberuntungan, tapi kita harus bangga bahwa sejarah yang tercatat di FIFA, Indonesia menjadi wakil Asia pertama yang berkiprah di Piala Dunia. Ya, semoga saja keberuntungan itu juga terjadi kepada timnas Indonesia sekarang. Bahkan FIFA juga sempat mengutarakan ketika melihat skuad Garuda saat ini. FIFA menyebut Hindia Belanda telah bangkit kembali. الأفضل في الملعب ولكن يكون في أخطاء، يكون في عدم توفيق في تسجيل هدف، يكون في أخطاء. Ya, pertandingan perdana Indonesia versus Arab Saudi sepertinya benar-benar ditunggu oleh jutaan mata manusia, termasuk media Arab Saudi. Mereka tak sabar ingin melihat ribuan supporter Garuda berbondong-bondong datang ke stadion. Seperti kita tahu, supporter Indonesia sudah terkenal sebagai supporter paling fanatik di penjuru Asia. Di mana skuad Indonesia bermain, di sejumlah supporter Garuda selalu ada mendukung tim kebanggaannya. Ya, apalagi di laga Indonesia versus Arab Saudi bakal dihelat di kandang markas Arab Saudi. Ya, meski akan awai, namun tahukah di negara Arab Saudi sangat banyak WNI yang tinggal di sana. Bukan cuma banyak yang menjalankan ibadah ke tanah suci saja, namun juga banyak warga Indonesia yang menetap di negara tersebut. Tak ayal jika media Arab Saudi memprediksi bakal banyak ribuan supporter Indonesia di laga nanti. We always singing all 490 and probably
Ia melihat contoh yang sudah-sudah saat anak asuhan Sintayong berlaga di Asian Cup di Qatar. Justru ribuan supporter Garuda yang paling banyak memenuhi stadion, padahal Indonesia bukan tuan rumahnya. Pada saat itu, banyak media-media Timur Tengah takjub dengan kesetiaan fans Garuda dalam hal mendukung tim kebanggaannya. Ribuan supporter Garuda juga selalu menjadi topik utama di media-media Timur Tengah. Kemudian supporter Garuda juga diundang ke TV nasional Qatar.